Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Teman-teman calon guru penggerak, selamat datang kembali di Lokakarya 5 dengan tema kolaborasi dalam pengelolaan program yang berpihak pada murid 10 September 2022. Tujuan Lokakarya kita pada hari ini adalah calon guru penggerak dapat mulai membuat perencanaan program, bagian judul program atau kegiatan, latar belakang, dan tujuan program. Sebelum kita mulai Lokakarya pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Selesai. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, mohon izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Lelawati, saya biasa disapa Bu Ella. Hari ini saya akan membersamai Bapak Ibu dalam Lokakarya 5. Baik, mengenai program yang berdampak pada murid, saya ada 2 pertanyaan yang nanti bisa Bapak Ibu jawab melalui link Jamboard yang akan saya bagikan. Saya bagikan di kolom chat saja nih Bapak Ibu. Iya, Bu. Silakan Bapak Ibu bisa mulai mengisi. Bapak Ibu bisa mengisikan di slide yang pertama, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang program yang berdampak pada murid. Ini sudah ada 4 yang menuliskan jawabannya, ada Bu Intan, Pak Somad, Bu Fatiana, Bu Marha. Pak Izzat belum mengisikan nih Pak? Oke Bu, siap. Ini terkendala sinyal Bu. Iya. Saya ketikkan di chat ya Bu ya. Kalau terkendala sinyal, boleh, apa nanti bisa langsung secara lisan juga bisa. Oke. Baik, ada Bu Fatiana, ini saya bacakan. Program yang berdampak pada murid menurut Bu Fatiana adalah program yang bertujuan memfasilitasi kebutuhan murid di sekolah. Bu Fatiana bisa dijelaskan maksudnya ini apa, Bu Fatiana? Iya, Bu. Jadi maksudnya dari program yang berdampak pada murid itu adalah yang bertujuan memfasilitasi kebutuhan murid di sekolah. Karena seperti yang kita ketahui, Bu, yang namanya kebutuhan setiap peserta didik itu kan berbeda-beda karena keberagaman yang ada pada diri peserta didik. Dengan kita memenuhi kebutuhan peserta didik, maka kita akan memberikan pembelajaran yang bermakna bagi mereka. Begitu, Bu. Ya. Oh, itu menurut Ibu Fatiana. Selanjutnya dari Pak Somad ini ada kata kunci yang cukup menarik untuk kita bahas. Program yang berdampak pada murid adalah program dari murid, oleh murid, dan untuk murid. Seperti apa Pak? Bisa dijelaskan Pak Somad? Baik Ibu, program yang saya tetapkan itu adalah program dari murid, oleh murid, dan untuk murid. Nah di sini dari murid itu adalah mereka punya kemauan, punya inisiatif untuk melaksanakan program itu. Jadi program yang mereka buat sudah disepakati dengan sekolah, yaitu pelaksanaan 5S. Luar biasa sekali jawaban dari Pak Somad ini. Selanjutnya Bu Marha. Ya, di situ saya menyampaikan bahwa program itu melibatkan murid sebagai subjek dan objek sekaligus, Bu. Sehingga program itu akan bermakna karena murid memprogram juga melaksanakannya, Bu. Jadi programnya itu dibuat oleh murid bersama dengan murid, dan juga yang melaksanakannya juga murid, sehingga program itu akan lebih bermakna gitu. Intinya adalah program yang memfasilitasi kebutuhan murid dilaksanakan oleh murid dan untuk murid. Begitu Bapak Ibu? Siap Bu. Dari Jamboard yang sudah Bapak Ibu isi, saya minta 1 orang untuk memberikan definisi secara detail apa itu program yang berdampak pada murid. Silakan boleh raise hand. Oh, ini Pak Izzat sudah menuliskan di kolom chat. Program yang sesuai dengan kesiapan belajar. Bisa dijelaskan Pak Izzat maksudnya apa? Siap. Program yang sesuai dengan kesiapan belajar peserta didik. Tentunya dalam membuat program, tentunya kita harus mengenal karakteristik peserta didik. Mungkin kita ketahui bersama ya, ada asesmen diagnostik sebelum melaksanakan program. Jadi nanti dalam ketercapaiannya akan sesuai dengan kesiapan peserta didik. Oke Bu. Iya. Ibu.
Oh iya Bu Marha, silakan. Ini Resen, ada yang ingin disampaikan Bu Marha? Ibu, tentunya pada saat anak itu diajak program dengan guru, otomatis dengan pembinanya, otomatis itu di situ juga akan memikirkan tentang dampak resiko dan dampak resiko itu bisa resiko yang berkaitan dengan apa ya, negatif atau bahaya bagi murid sendiri, atau resiko keuangan, anggaran dan sebagainya loh Bu. Itu tentunya sudah dipikirkan ke situ Bu. Ya, terima kasih. Betul sekali. Ya. Jadi harus memikirkan manajemen resiko, betul ya Bu Marha, seperti itu maksudnya? Iya, begitu. Ya, silakan barangkali ada yang ingin memperkuat pendapat dari Bu Marha. Pak Somad? Sama dengan Bu Marha tadi. Sama dengan Bu Marha. Jadi yang tadi Bu Marha sampaikan tentang manajemen risiko itu merupakan bagian dari alur atau strategi dalam membuat suatu program yang berdampak pada murid. Begitu ya maksudnya ya Bu Marha? Iya, betul. Saya ingin salah satu dari Bapak Ibu menceritakan sebuah program yang sudah disusun dan dilaksanakan di sekolah yang melibatkan murid dan tentunya berdampak pada murid. Saya ingin, ada Pak Ibrahim Izzat yang mengangkat tangan. Silakan Pak Izzat, silakan. Program yang sudah saya laksanakan terkait dengan pembelajaran yang berdampak, yaitu yang pertama adalah pemanfaatan waktu luang di pagi hari sebagai bentuk meningkatkan kebugaran jasmani pasca pandemi. Jadi anak-anak di pagi hari sebelum KBM melakukan aktivitas olahraga atau workout untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Nah, kita antisipasi sebagai strategi pasca pandemi, karena kita ketahui bersama bahwa contoh kecil, setiap upacara banyak anak-anak yang cepat pingsan, Bu. Ini sangat berbeda dengan sebelum pandemi. Iya, betul sekali. Demikian, Bu. Berarti ada ini dulu ya Pak, diawali dengan analisis kebutuhan. Baik Bapak Ibu sudah berbagi pengalaman dan ide seputar kegiatan yang berdampak pada murid di masing-masing sekolah Bapak Ibu. Sebentar, saya mohon izin untuk share screen lagi. Ya, tadi Bapak Ibu sudah menyampaikan masing-masing pendapatnya, berbagi pengalaman. Selanjutnya, sekarang mari kita merefleksikan lokakada kita pada hari ini. Ini ada sebuah pepatah, belajar tanpa refleksi adalah sia-sia dan refleksi tanpa belajar itu berbahaya. Silakan Bapak Ibu nanti menuliskan refleksi kegiatan kita pada hari ini dengan kalimat seperti ini. Hari ini saya belajar tentang apa? Saya merasa senang, sedih, kecewa atau apa? Silakan Bapak Ibu sampaikan saja dan akan apa. Saya beri contoh, hari ini saya belajar tentang program yang berdampak pada murid. Saya merasa senang dan akan menyusun program yang berdampak pada murid di sekolah. Bapak Ibu bisa mengisikan refleksi ini di link Jamboard yang tadi sudah saya bagikan. Silakan Bapak Ibu. Ini ada di slide 2. Silakan Bapak Ibu. Ya, ini ada satu yang mengisi. Bapak Ibu jangan lupa untuk menuliskan nama. Ini punya siapa ini yang pertama? Hari ini saya belajar tentang program yang berdampak. Oh, Pak Izzat. Ya, saya pesankan dulu. Nanti masing-masing Bapak Ibu semua mengisi ya refleksi pada hari ini. Ya, ini Pak Somad sudah. Silakan Pak Izzat bisa membacakan refleksi kita pada hari ini. Saya bacakan ya, Bu. Ibu Fatiana belajar tentang program yang berdampak pada murid, dan saya merasa senang dan akan membuat program yang bisa berdampak pada murid juga. Dan untuk Pak Som, hari ini saya belajar tentang program yang berdampak pada murid. Iya, itu sudah mengisi refleksi semua pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu bisa mengimplementasikan apa yang sudah kita diskusikan bersama. Baik, selanjutnya ini kita sudah sampai pada sesi penutup. Sebelum saya tutup, marilah kita bersama-sama membaca doa. Silakan.
Terima kasih Bapak Ibu, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.